Ini persis seperti Arjuna sebelum perang Bharatayuddha. Dia bersedih yang sebentar lagi akan dihadapi dalam perang itu. Dia melihat kakeknya, gurunya, saudara-saudaranya, keluarganya, kerabatnya. Begitu pula kita saat ini. Tetapi itu tetap harus terjadi karena zaman baru, demi keseimbangan alam, demi lestarinya alam ini, maka zaman baru ini harus terjadi. Orang Jawa mengatakan jerbasuki mawa beo. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Ini aku akan melanjutkan serial Dharma kita ya. Kali ini aku akan mengulas tentang perpisahan. Ketika kita mengamati keadaan-keadaan sekeliling kita, peradaban-peradaban yang ada, orang-orang yang kita kenal, baik keluarga, tetangga, kerabat, handetolan, juga sahabat. Itu semua selama ini telah mewarnai kehidupan kita. Sementara aku pun sudah mengatakan bahwa zaman baru sedang menjelang. Dan aku juga mengatakan bahwa untuk zaman baru muncul maka akan ada revolusi alam. Dari situ, dari pemahaman itu, mungkin ada perasaan sedih di dalam diri kita. Sedih karena apa? Karena mungkin akan terjadi perpisahan. Perpisahan dengan orang-orang yang kita sayangi. Perpisahan dengan orang-orang yang selama ini dekat dengan kita. Begitu pula kita mungkin akan berpisah dengan kenyamanan-kenyamanan peradaban yang saat ini mewarnai kita. Kita mungkin akan berpisah dengan kenikmatan-kenikmatan sistem yang saat ini ada. Tidak perlu disesalihi berkepanjangan, karena ini tuntutan alam, ini hukum alam. Ketika ada yang datang, maka harus ada yang pergi. Ketika ada yang baru, maka yang lama harus disingkirkan. Itu semua hukum alam. Jadi kenapa kita harus bersedih? Aku pernah mengatakan bahwa apa yang pernah ada di masa lalu akan kembali ada di masa depan. Dan apa yang tidak pernah ada di masa lalu juga tidak ada di masa depan. Artinya adalah apa-apa yang saat ini kita kenal, baik orang maupun sebuah keadaan maupun sebuah peradaban, mungkin tidak lama lagi akan hilang. Tetapi yakinlah, kita juga akan menemukannya di masa depan, di masa yang akan datang. Karena itu hukum alam, itu cokro manggilingan. Mungkin banyak pribadi-pribadi, orang-orang yang memang sudah tidak selaras dengan kekinian, tidak selaras dengan zaman baru, dan mereka akan dipulangkan. Begitu pula sistem peradaban saat ini mungkin juga sudah tidak selaras dengan alam, sehingga mereka harus dihancurkan. Kita tidak perlu sedih berkepanjangan. Itu hal yang wajar, karena kita selama ini hidup bersama mereka, menjalani kehidupan dengan semua fasilitas yang ada. Dan tidak lama lagi itu mungkin semua akan meninggalkan kita. Jadi bersiaplah untuk memasuki masa perpisahan. Tetapi ingat, tidak perlu sedih berkepanjangan. Ini hukum alam. Ada yang datang maka harus ada yang pergi. Ada yang baru maka yang lama harus ditinggalkan, dimusnahkan. Apakah aku juga bersedih? Tentu. Aku telah banyak mengalami kesedihan dalam hidup. Kehilangan orang-orang yang aku sayangi. Begitu pula panjenengan pasti telah banyak melewati masa-masa sedih dalam hidup. Kehilangan orang-orang yang kita sayangi.
Begitu pula kita mungkin pernah mengalami masa-masa jaya dengan sistem peradaban yang saat ini ada. Lalu kita juga pernah mengalami masa-masa yang menyedihkan, masa-masa yang sangat sulit dengan sistem peradaban yang pernah ada, yang saat ini ada. Itu pun nanti akan kita tinggalkan, atau lebih tepatnya mereka lah yang akan meninggalkan kita. Tetapi ini memang hukum alam. Aku hanya ingin mengingatkan bahwa jangan larut dalam kesedihan. Mereka semua akan kita temui di masa depan, di masa yang akan datang. Ini persis seperti Arjuna sebelum perang Bharatayuddha, dia bersedih yang sebentar lagi akan dihadapi dalam perang itu. Dia melihat kakeknya, gurunya, saudara-saudaranya, keluarganya, kerabatnya. Begitu pula kita saat ini. Tetapi itu tetap harus terjadi karena zaman baru, demi keseimbangan alam, demi lestarinya alam ini, maka zaman baru ini harus terjadi. Orang Jawa mengatakan jerbasuki mawobeo. Peradaban baru ini pun butuh pengorbanan. Orang-orang yang tidak selaras dengan alam, sistem-sistem yang tidak selaras dengan alam akan dimusnahkan. Jadi berbesarlah hati, masukilah kebesaran atma kita, sehingga kita siap dengan adanya perpisahan. Tetapi aku juga mengingatkan bahwa sebelum kita memasuki masa perpisahan, kita juga harus menikmati kebersamaan dengan siapapun dan apapun. Selagi kita masih punya kesempatan, lakukan yang terbaik apa yang kita bisa untuk melayani mereka semua. Layani mereka dengan penuh kasih sayang. Aku mengingatkan ini semua karena itulah hukum alam dan itu pasti terjadi. Ada yang datang, maka harus ada yang pergi. Ada yang baru, maka yang lama harus dimusnahkan. Tetapi di balik rasa sedih itu, kita juga harus melanjutkan pengembaraan kita, perjalanan kita. Bahwa zaman baru segera menjelang, kita harus menyambutnya dengan penuh rasa optimis. Kita harus menyambutnya dengan penuh semangat, dengan penuh cinta dan kerinduan. Tentu ada pihak-pihak yang mungkin setuju dengan kita. Ada juga pihak-pihak yang tidak setuju dengan kita. Ada yang ingin mempertahankan status quo. Begitu pula ada yang ingin terjadinya zaman baru. Itu pasti tidak terelakkan. Itu pasti ada. Mari kita menengok ke dalam batin kita. Bukankah batin kita selama ini selalu berperang tentang baik dan buruk, benar dan salah, pertemuan dan perpisahan, kesedihan dan sukacita? Semua itu selama ini ada di dalam diri kita, bukan? Pancaran perang yang ada di dalam diri itu juga nanti akan muncul di dalam kehidupan yang lebih besar, di alam kasunyatan ini, gitu. Itu hukum alam dan kita tidak bisa menghindarinya. Jadi mari kita bersiap, mari kita menguatkan diri kita dengan kekuatan atma, dengan kekuatan jiwa. Bahwa yang hancur, yang mati hanyalah badan. Jiwa akan terus mengembara dan akan muncul kembali di masa depan. Kita akan bertemu kembali dengan orang-orang yang telah meninggalkan kita. Kita akan dipertemukan kembali dengan apa-apa yang belum selesai urusannya dengan kita. Karena itu adalah hukum alam. Jadi sekali lagi, bersiaplah untuk melampaui rasa sedih. Bersiaplah untuk melampaui perpisahan dengan apa yang ada. Demi tegaknya zaman baru, dharma baru, kehidupan baru. Dipahami nggih? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.